Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, fenomena kehidupan ini sebenarnya telah terekam dengan sangat cermat, detail, dan menyeluruh oleh Al-Quran. Dan tentu saja kita akan semakin bisa memberikan makna, termasuk memilih arah yang tepat, yang mendatangkan atau mengantarkan diri kita pada tujuan berupa kebahagiaan itu, ketika kita sering memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga menyaksikan, mencermati fenomena alam itu. Di antaranya adalah perilaku-perilaku manusia yang cenderung untuk mengisi hidupnya sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya, atau segala hal yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah, baik, benar, bahkan yang buruk, dengan mengedepankan argumentasi-argumentasi yang semu serta tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap segala hal yang pada akhirnya nanti ini membuat orang terperosok pada yang disebut dengan kesesatan. Biasanya orang seperti ini oleh Al-Quran dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, mereka mengatakan qalu anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan harus beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh. Dalam kata yang lain, masyarakat, entah itu intelektual, tokoh-tokoh, selebritis kalau sekarang, yang memandang Islam ini secara tidak tepat atau bahkan cenderung agak salah atau negatif tentang Islam ini, sesungguhnya mereka adalah orang yang katakanlah mengambil cara pandang atau jalan hidup termasuk sistem berpikir yang tidak sama dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dan orang-orang seperti ini melakukan hal-hal seperti itu tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, diantaranya adalah kebutuhan. Nah, apakah kebutuhannya itu? Ya tentu saja yang hanya bersifat jasadiyah, badaniyah, dan bendawiyah, seperti itu. Tapi kalau kemudian kita lihat secara lebih substansial, mengapa orang seperti itu? Ini sangat menarik. Jadi orang yang menentang atau tidak mau menggunakan sistem aturan yang telah Allah tuangkan di dalam Al-Quran, itu mereka seperti orang yang menyalakan api di dalam gelap gulita. Mataluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Kemudian falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Jadi mereka menyalakan api untuk mendapatkan penerangan, kehangatan, cahaya, tapi kemudian cahaya itu Allah ambil. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, kemudian meninggalkan mereka di dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Menarik di sini. Kita coba dalami apa yang dimaksud dengan kenapa Allah memperumpamakan orang yang katakan tidak mau mengikuti aturan Allah, memahami syariat Allah, menemukan hikmah-hikmah dan menjalankan syariat Allah di dalamnya, itu sebagai orang yang dalam kegelapan dan menyalakan api. Karena apa yang mereka sebut sebagai pencerahan, apa yang mereka sebut sebagai sebuah independensi ataupun rasionalitas adalah sesuatu yang sebenarnya sangat lemah. Persis seperti cahaya api yang ditimbulkan dari korek misalnya atau apa, yang itu kemudian ada di tengah hutan dengan angin yang kencang, suhu yang dingin, tentu saja itu bukan hal yang sangat mudah. Dan yang menarik adalah cahaya yang bersumber hanya pada sebuah api yang dinyalakan mungkin dari kayu bakar atau lilin atau apalah sekarang, itu ternyata tidak memiliki kekuatan besar. Karena yang bisa dipandang juga terbatas, kehangatan yang ditimbulkan juga tidak banyak. Dalam pengertian yang lain, sesungguhnya orang yang mengambil jalan hidup, sistem berpikir yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Mereka lemah dari sisi akal, mereka tidak bisa menghadirkan maslahat, dan karena itu persis seperti yang dikatakan Fritjof Capra bahwa peradaban barat adalah peradaban yang menimbulkan banyak sekali problem di dalam kehidupan modern yang belum pernah ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Ada banyak teknologi tapi kemudian polusi, ada banyak produk-produk yang memudahkan manusia, tapi pada saat yang sama manusia tidak merasakan kebahagiaan, dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia,
tugas yang paling utama dan menarik untuk menjadi istilahnya headline ya dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menyambungkan ya, mencari relevansi apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an dengan apa yang kita lihat dalam fenomena kehidupan masyarakat secara umum. Karena pada dasarnya dengan kita membaca Al-Qur'an, kita memahami ayat-ayatnya, kemudian kita melihat menyaksikan fenomena sosial dan seterusnya, bahkan fenomena alam, kita akan melihat itu dengan makna yang jauh lebih mendalam dan ketenangan jiwa bahwa hal-hal seperti itu sudah dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begini semestinya kita menyikapi. Kalau itu adalah ada bagian dari orang yang dekat dengan kita, begini berarti cara untuk memberikan nasihat dan seterusnya. Oleh karena itu, semakin sering seseorang bertemu ya, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca tafsir-tafsir dari para ulama, itu akan menjadikan seseorang memiliki ketenangan di dalam sikap mental, kecerdasan di dalam wawasan dan keilmuan, serta kebijaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga sedikit dari ayat Al-Quran yang kita baca itu memberikan energi besar untuk kita menjadi manusia yang lebih baik di dalam mengisi kehidupan dunia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.